Nah inilah sesungguhnya pada saat seseorang berkata agama, tetapi keyakinannya adalah tidak ada. Pada saat seseorang bicara tentang kebenaran, tapi dia bukan pelaku kebenaran. Pada saat dia adalah seseorang adalah menyampaikan sesuatu dalil, tapi dia tidak mengimani dalil itu. Nah kalau Abah sahabat ya, nah inilah barangkali itu kan tentang penafsiran. Kalau Abah dan orang-orang karena Abah sudah menggabungkan syariat dan hakikat, maka bagi Abah adalah siksa kubur, neraka, surga adalah saat ini, pada saat ada tubuh tadi semua ya. Nah, itu silakan, akan berbeda pandangan boleh tadi semua. Tetapi walaupun begitu, kita adalah melakukan dengan sahabat-sahabat bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan, terus menebar kasih sayang. Ya, padahal kita surganya di sini gitu loh. Tadi semua. Kamu yang di sana harusnya lebih-lebih lagi. Dan yang lucunya sahabat, coba kita lihat ya. Kita mari jangan pakai emosi, jangan pakai apa. Sahabat kita Yahudi itu sedekahnya 30%. Padahal Yahudi itu oleh orang Islam sudah dianggap, sudah dilaknat seolah-olah karena kamu salah alamat gitu. Orang Yahudi itu dianggap sebagai musuh Allah, padahal yang tadi semua mereka itulah Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Zionis, jangan selalu ketukar Yahudi dan Zionis, beda. Zionis dan Yahudi itu beda. Kristen dan misionaris itu beda. Islam dan teroris pun beda. Nah ini harus dipahami gitu kan tadi. Inilah sahabat, maka dalam kita pengajian sore ini mari kita, karena agama itu untuk orang yang berakal. Tadi semua kata Abah, seandainya orang Indonesia percaya dengan siksa kubur, pasti dia akan mengeluarkan zakat 2,5%. Orang Yahudi saja 30% dan dia nggak percaya dengan itu. Bahkan dia sudah dianggap calon neraka, tapi dia terus berbuat baik. Tadi semua. Orang Nasrani sahabat, dia itu zakatnya itu 2,5%, apa 25%. HKBP, Katolik itu 10% sampai 15%. Kemudian Hindu dan Buddha itu 15%. Islam 2,5%, ya. Itu pun udah diiming-imingi surga, bidadari, kebaikan, tadi semua, tetapi tetap saja. Maka hari ini sahabat, marilah kita perbaiki diri kita, cara berislam kita. Jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku saja Islam. Buktinya tadi, ada sahabat Abah yang maki-maki Abah karena Abah percaya siksa kubur. Abah percaya siksa kubur. Cuma bagi Abah siksa kubur itu bukan di dalam tanah situ. Karena dalilnya sahabat siksa kubur itu di Al-Quran maupun di hadis juga lebih kepada fikih siksa kubur itu. Dan Abah lebih percaya siksa kubur itu adalah berdasarkan firman-firman Allah, bagaimana Ayub ditelan Yunus ditelan oleh ikan. Itu lebih siksa kubur sebetulnya. Tubuhnya lah kuburnya itu. Maka tadi dalam Al-Quran, afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Tuh. Kenapa Allah menyaitkan kata kubur dengan kata sudur? Sebetulnya di mana kuburan itu? Pada saat kamu mati dada kamu tadi, maka sesungguhnya siksa tubuh kita lah yang akan menjadi siksa kubur itu. Kita akan menyiksa diri kita dengan mengubur jiwa kita tertidur. Itulah kenapa kaitannya tadi kata Allah, afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Berarti sesungguhnya kubur dan sudur itu ada kaitannya. Orang bahagia tergantung pada dadanya, tapi orang yang celaka pun tergantung pada dadanya. Disinilah sesungguhnya. Nah, apa kaitannya kubur dengan sudur? Itulah kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Tuh. Allah sudah mengatakan dia akan masuk neraka jahanam kalau seandainya sudurnya, dadanya adalah mati gitu loh. Maka itulah kenapa Allah mengaitkan afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inilah tubuhmu lah kubur sesungguhnya. Bahkan baginda Nabi sudah mengatakan an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu selama ada pada bagian kuburnya jasad sahabat. Karena ingat, karena kubur itu tanah dan tubuh kita ini dibuat dari tanah. Ingat, tubuh kita ini bumi. Secara ilmu hakikat tubuh manusia adalah bumi.
dan adapun ruhnya adalah langit. Maka sesungguhnya manusia itu kalau kita lihat dalam kitab Syirrul Asrar, di antaranya penyebab manusia adalah tidak bisa melahirkan tiplul ma'ani adalah hakikat Nur Muhammad pada dirinya, karena dia tubuhnya menjadi kuburan yang menutupi dirinya tadi semua. Nah inilah sebetulnya maka orang-orang yang sudah mengerti bahwa dia ingin membukakan dadanya kebahagiaannya, maka dia akan selalu mengurus dadanya dia akan urus karena dia ngerti. Maka itulah kata baginda Nabi, di dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun. Betul kata tadi Ustadz tadi, kubur itu kan jamak dari kata kobaro, koba dan ro tadi. Tapi kubur dari kata kobaro itu adalah apa namanya, tertanam.